dasar semak salinan imam pelit. Akhir kecewa imam sebinian Imam Ibnu Hajar pulang katuan melilak doa pelit. Ya wah kebe masa itu sebinian Imam Ibnu Hajar Imam Ramli itu booking water park, dan semua istri para ustaz, semua istri para tuan guru mandi minum baik, mandi bila diam jadi bahan gosipan. Kembek unik ketekena dinara gawin istrinya imam seorang ulama minum mandi dasar serina pelit. Sebenarnya kapal pelit memang dinara. Oh iya minum lalu mandi lalu tergosip para nilayari pasnya. Akhir pun jauh murid balik sebinian. Itu Ibnu Hajar bawa istrinya ke belakang, di belakang rumah ada sumur. Beliau nimba. Pas nimba di dalam sumur, lamun de sugih, lamun kumulun mele mewah ni serius. Dia menimba Imam Ibnu Hajar yang naik itu emas marah-marah gelas niki. Itu yang naik satu saja emas itu dijual 10 water park mau beli lantung kawin. Apa kata Imam Ibnu Hajar? Lamun kemele hari ini dengan nimba niki len ayat jamaah emas ayat. Masya Allah. Lamun kemule mele hari lagu araan irum si marah-marah niki model bayangkan. Makanya ibu-ibu jamaah sekalian nyakit terjadi sebenian tuan guru sebenarnya. Lebih-lebih marah model Imam Ibnu Hajar pejan nih. Lalu maka lalu kemele unir emas bebungkulan tahe. Lalu mancan cair. Coba mancan lalu terjual, mancan tergergaji kan mati. Biaraan mau seperti Imam Ibnu Hajar suami atau seperti Imam Ramli. Biaraan. Imam Ramli. Darah nih jamaah sekalian baik jamaah sekalian alhamdulillah itu jamaah sekalian ada orang yang dikasih ilmu tidak dikasih harta. Papa cerita Imam Ibnu Hajar niki jamaah, Imam Ibnu Hajar dikasih harta, Imam Ramli dikasih harta, cuma cara memperlihatkannya, cara mengamalkannya yang beda-beda bergantung dengan kadar keilmuannya. Pada zaman Imam Ramli dengan Imam Ibnu Hajar rujukan ilmu, rujukan tasawuf, rujukan fikih dunia pada saat itu. Nah ini jemaah sekalian. Berapa orang sudah? Ada orang dikasih harta, tidak dikasih ilmu. Ada orang yang dikasih ilmu, tidak dikasih harta. Nah yang dikasih harta jemaah sekalian nempel pada mereka yang berilmu. Yang dikasih ilmu beristiqomalah pada ilmu yang belum bersami, beristiqomalah mengamalkannya, dan juga jamaah sekalian jangan nempel kepada orang yang berharta. Ini terbalik ini. Belum bersami yang ada ilmu jangan nempel kepada orang yang berharta. Kenapa? Jauh lebih mewah, jauh lebih istimewa mereka yang berilmu daripada yang berharta. Yang berharta harus nempel kepada yang berilmu. Karena harta ini sangat bahaya dia jamaah sekalian. Sangat bahaya. Nah kalau ilmu, mohon maaf jamaah sekalian, dia meluruskan pemiliknya. Maka jangan nempel kepada orang yang berharta. Nah belum sami harus seperti itu caranya. Itu Bapak Maulana Syekh diziarahi oleh ulama dari Mekah. Itu ulama Mekah itu ditanya, kenapa engkau tidak ke Jawa? Katanya, aku tidak mau ke Jawa, cukup aku ke Ampenan saja di Syekh Zainuddin. Kenapa? Di Syekh Zainuddin itu aku lihat jelas gambaran kebesaran guru kita Al-Maghfurullah Syekh Hasan Al-Masyad. Tetapi kan di Jawa juga banyak ulama-ulama yang memiliki kekeramatan, memiliki kemuliaan, memiliki keilmuan. Kenapa Tuan Syekh ke Jawa? Apa bahasa ulama ini? Oh ulama-ulama kita di Jawa berenton lalu le ulama le pemerintah Cino. Kalau di Syekh Zainuddin itu tidak terlalu berenton le, tahu dalam berenton? Iya berdeket lalu, menempel lalu le pemerintah.
Tetapi kan Syekh Zainuddin itu pernah jadi MPR, iya benar. Cuma Syekh Zainuddin itu menjadi MPR cuma mengisi formulir tentang wajibnya ada di NTB 1 anggota. Nah ini sudah ilmu maksudnya jamaah. Bagaimana kelirnya ilmu dengan jabatan, kelir ilmu dengan harta. Itu maksudnya yang awal tadi. Tercemar ibadah manusia, tercemar nur keilmuan manusia, lamun berenton lalu oleh para pejabat-pejabat, berenton lalu oleh para ahli-ahli harta lain. Nah, ini jamaah sekalian. Mara cari Bapak Maulana Syekh jamak-jamak. Bukan berarti kita tidak menerima sumbangan, jamaah sekalian. Makin ini mau tadi kalau sumbangan di ini riruan nabi anak ruan madrasah melontar niki satu siu ya si melontar lagu baik di ansul. Musim dia tanggung ansul niki siwa puluh siwa iyo baik ansul. Ini baik dari madrasah, cuma baik kita melontar Rabbana nabi melontar niki satu siu. Lagu julu tahun tokol, bumborek kan niki ansul itu nih. Ibu-ibu dah lebih pegawai. Tahun dia pemerintah la ilaha illallah. Nah niki jamaah sekalian. Ada mana-mana ibu? Ada. Hah? Ada. Ini lain biaya manusia. Cak maju. Allah. Nah, niki jamaah sekalian, Alhamdulillah wa yakumullah. Jadi orang-orang yang berilmu jangan terlalu berenton, jangan terlalu dekat, jangan terlalu kepada mereka. Ya kalau datang terima, jangan tolak. Kalau datang terima, kalau diberi terima. Oke, yang nomor 4, yang ada orang yang tidak dikasih 2 ilmu. Nauzubillah min dzalik. Ilmu netep harta mbenuah miskin, mbenuah bodoh. La ilaha illallah. Ini jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Ini orang mendapat siksa sebelum disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Bodoh, sewahan bodoh, miskin. Nauzubillahi min dzalik. Siapa mereka ini jamaah sekalian? Adakah orang yang seperti ini jamaah sekalian? Ada sekalian. Miskin, nganggur, miskin, baik itu miskin ilmu maupun miskin harta. Miskin tidak jamaah sekalian. Tidak ada pelurun sami, tetapi ayo berilmulah pelurun sami. Bagaimana cara berilmu? Hadiri seperti ini. Hadiri majelis-majelis ilmu. Serah dijari pelurun sami sekolah ke madrasah. Serah niki jamaah supaya pelurun terhindar dari yang 2 tadi. Suwahan dia berilmu juga tidak berharta. La ilaha illallah. Ya kerugi kebairut jamaah sekalian. Nah orang-orang yang tidak berilmu jamaah sekalian, tidak berharta, yang muncul nomor 3 dari ilmunya tidak muncul wibawa, tidak muncul amaliyah, dari hartanya tidak muncul dunia, yang muncul adalah mau menang sendiri, mencela orang lain, ingin dia naik sendiri. Ini akibat yang paling bahaya jamaah sekalian. Yang sampaikan kepada pelunggung sami pada malam Sabtu yang kemarin, silahkan mulia, tetapi waktu engkau naik di bangku kemuliaan itu jangan hina orang. Silahkan tinggi, setinggi tingginya, tetapi waktu kamu tinggi itu jangan rendahkan orang lain. Sesungguhnya kalau pelunggung tinggi dengan cara merendahkan orang lain, itu ketinggian yang palsu. Kamu mulia, cara kamu raih kemuliaan itu adalah kamu harus hina orang lain, itu kemuliaan yang palsu. Ya, kemuliaan yang palsu itu jamaah sekalian. Sesungguhnya pelunggung tidak mulia sebenarnya, tetapi kamu itu bisa mulia, golonganmu bisa mulia. Harus engkau tekan, harus engkau hina golongan yang lain. Nauzubillahi min dzalik. Ayo jamaah sekalian, naik pelunggung jadi orang mulia, tetapi jangan engkau hinakan orang lain. Sila jamaah sekalian, kau tinggi sila, engkau kaya sila, tetapi jangan pada saat kita kaya, mulia, tinggi, jangan kita rendahkan, hinakan orang lain. Nauzubillahi min dzalik.
Di akhir zaman ini, lebih-lebih di era saat sekarang ini jamaah sekalian, orang mengklaim kelompoknya terbaik, grupnya terbaik, majelisnya terbaik, apa juga kaumnya terbaik. Itu sudah ada di zaman Sayyidina Ali, namanya Khawarij. Sampun jawab juga yang sampaikan itu. Itu Khawarij itu mengatakan siapa yang tidak ikut di golonganku itu adalah orang yang kafir, halal darahnya, bunuh. Ada juga lebih ekstrim, anak buahnya Khawarij ini, apa dia katakan? Lamun dia ikut golongan, satu. Kedua, kalau kamu tidak ikut di daerahku, bermasyarakat, bertempat tinggalku di di negeriku ini, bunuh. Itu dia kafir katanya. Sayyidina Ali itu kafir. Dia tidak memerintah, dia tidak berhukum atas dasar hadis dan Al-Quran. Kami ini terbaik. Lalu dia tahu gerup, dia lesah sembahyang. Ada model. Dia berjawab. Ada orang mengatakan, lalu dia tahu gerup kaku, lalu dia tahu napiaran kelompok aku. Dia lesah sujud berhukum. Kamu nak olahraga dalam sembahyang ini. Golongan ini sudah ada dulu jamaah sekalian. Di zaman Nabi itu sudah kelihatan. Nabi sudah meramalnya akan muncul golongan, ketuanya hitam legam dan ada daging tumbuh seperti susu perempuan di bahu kirinya itu pimpinan orang yang akan menghancurkan Islam ini. Sholatnya lebih banyak, Qurannya lebih banyak hafal, pemahaman hadisnya lebih hebat daripada kamu, wahai Umar. Itu kata sabda Nabi SAW. Tetapi Al-Qurannya, hadisnya, ibadahnya itu tidak ubah seperti anak panah yang terlepas dari busurnya, denara bekas. Nah, orang-orang yang seperti itu mengklaim dirinya kami terbaik. Kami terbaik. Sujudnya luar biasa sujud, puasanya luar biasa puasa. Lalu anehnya dia mengatakan dirinya terbaik. Semua khulafaur rasyidin itu di neraka. Abu Bakar di neraka, Umar di neraka, Utsman, Ali di neraka. Golongan dia saja terbaik, namanya golongan Khawarij. Itu ibu-ibu sudah ada. Nah, di zaman ini ada tak golongan yang mengatakan aku paling bagus? Ada. Beli-beli angka ini kita takut. Kita sudah zaman merdeka ini, kurikulum saja kita sudah merdeka. Ya mana? Beli-beli ini ada tak orang seperti itu? Ada. Nah, takut baik menjawab. Ada tak golongan orang yang mengatakan saya terbaik, saya paling bagus, saya paling, pokoknya semua paling-paling? Ada itu? Ada. Nah, itu. Semua ada. Dan itu namanya Khawarij. Ciri-ciri Khawarij seperti itu. Di zaman itu sudah ada. Maka di akhir zaman sikap yang paling bijak, sikap yang paling baik bagi diri kita ialah jamaah sekalian, ayo engkau baik. Iya, ke dalam kita baik di majelis, kita baik dalam grup. Tetapi pada saat kita baik, terbaik menurut kita di majelis, terbaik di kelompok kita, terbaik di golongan kita, keluar jangan menghina. Jangan menghina. Pada tanda Nabi Muhammad SAW, pada urin syahadat, yang lebih spesifik lagi pada guru. Jemaah, pada guru, pada urin selawat. Apa nih selawat? Allahumma sholli ala sayyidina wa ala ali sayyidina Muhammad. Oleh sebab itu, ayo, apa salahnya kita patuh? Sering dia sampaikan, ya. Ini grup A mencela, grup B mencela, grup C mencela. Kedua grup tundang mangan si Jokowi. Oh, Akbar. Dengan kalau Pak Manuk pada dua-dua tuh panggangan Manuk lihat apa deh istana, bu asik ngobrol ketua. Wih, boleh bawa saling hina. Ya, siapa yang bodoh? Siapa yang bodoh? Itu. Republik ini semuanya berhak untuk kita perjuangkan. Lalu pada saat kita berjuang, jangan sampai kita marah-marahan. Ayo kita terbaik. Dalam bermajlis, ayo kita terbaik. Tetapi pada saat kita keluar, jangan saling hina.
Ini sikap yang paling bagus menurut kita di majelis zikir kita, sehingga pelanggan sami aman nyaman dalam memperjuangkan organisasi kita, aman nyaman dalam kita memperjuangkan apapun bentuk perjuangan di dalam majelis, lebih di dalam organisasi, lebih dalam kita berbangsa dan bernegara. Aman itu paling bagus, aman itu pertama. Belum memilih orang Israel, tahu nggak zikir nane dengan Palestina? La ilaha illallah darul pelai, nggak bisa itu. Jawab sekalian. Ya, alhamdulillah dalam dua tanda kutip wa inna lillah, kita di Indonesia amannya nyaman. Wah ini sama dengan Palestina aja makin ini kelalu ribut. Itu jangan enggak suruh kita ribut. Tsunami, gempa, pelain. Anu enggak suruh kita ribut suami. Allahu Akbar. Debani si mami Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, karena pelaku ribut ya. Nah, jamaah tercinta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pesantian kepada jamaah pada hari ini. Kita berharap semuanya aman, nyaman. Dan kita berharap juga Allah Subhanahu wa taala menganugerahi kita ilmu dan harta. Kalau minimal kita dapat ilmu, sebaik-baik kita dapat harta. Yang kita tidak mau sama sekali tidak dapat ilmu, tidak dapat, na'udzubillahi min. Baik jamaah sekalian rahimani wa iyyakumullah, ini karena sudah mau zuhur, kita zikir syafaat untuk keluarga kita yang sudah meninggal dunia maupun yang masih hidup.